Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Eli. Hari ini kita akan membahas soal kuis yang kemarin sudah Ibu lontarkan kepada kelas 10, yaitu tentang eksponen. Oke, sebelum disimak, di-subscribe dulu ya. Oke, Ibu akan bahas yang pertama. Sebelum bahas kuis yang kemarin Ibu bahas nih, Ibu mau kasih tahu dulu trik operasi bilangan, trik pada operasi bilangan ya. Jadi kalau kalian dari SD kalian sudah belajar nih tentang operasi bilangan ya. Jadi di sini Ibu mau kasih trik nih gimana nih kalau bilangan itu bilangan negatif dan positif. Gimana sih triknya? Nah, yang pertama ini ada lagunya nih ya. Yang pertama lagunya gini. Ketemu tanda yang sama menjadi positif. Ketemu tanda berbeda menjadi negatif. Nah, kalau di sini ada kata ketemu ya, berarti kalau dia bertemu nih. Nah, sekarang misalnya contohnya, kalau dia ketemu tanda yang sama, misalnya 2 gitu ya. Misalnya 2 min 3 gitu. Sama dengan, nah ini kan minnya ketemu nih sama tanda min, maka dia berubah menjadi positif. Jadi 2 ditambah 3, jadi sama dengan 5. Seperti itu ya. Nah, kalau yang kedua, ketemu tanda berbeda menjadi negatif. Nah, kalau dia berbeda, dia menjadi negatif. Contohnya misalnya 4 ya, ditambah min 2 sama dengan, nah ini kan ada nih yang begini. Nah, kalau dia positif sama negatif, dia kan tandanya berbeda. Maka ini akan menjadi negatif. Jadi kalau kita jabarkan menjadi 4 dikurang 2. Karena kalau dia tandanya ketemunya berbeda, maka menjadi negatif. Nah, itu adalah lagu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu nih trik awal yang pertama, baru kita ke eksekusinya atau operasinya. Nah, kalau ibu biasanya ibu suka ngajarin anak-anak SD, itu seperti ini. Beda tanda, tanda kuat, cari selisih. Nah, tanda kuat ini adalah angka yang besar. Ini adalah angka besar ya. Jadi dia yang mana nih angka yang besar ya? Beda tanda-tanda kuat cari selisih. Misalnya ibu taruh di sini ya. Misalnya min 6 ditambah 2. Nah, ini beda tanda kan? Yang satu negatif, satu positif. Ini beda tanda nih. Beda tanda kuat. Tanda kuat tuh angka besar. Berarti angka besarnya adalah 6. Ikutin tanda. Di angka 6 itu tandanya negatif. Berarti yang menang itu negatif. Nah, karena dia tandanya beda, maka cari selisih. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Seperti itu ya. Ini beda tanda. Nah, sekarang kalau yang sama tanda. Sama tanda, ikut tanda, yuk tinggal di jumlah. Nah, kalau sama tandanya, maka ikutin tandanya. Misalnya, min 2, min 8. Nah, ini tandanya min, yang ini tandanya min. Ini sama-sama dengan, ini sama-sama min. Berarti kalau dia sama tanda, ikutin tanda. Nah, tandanya negatif, dia sama, berarti ikutin tandanya. Min. Yuk tinggal di jumlah 2 ditambah 8, 10. Gitu ya triknya. Nah, yuk sekarang kita bahas kuisnya. Oke, kuis yang pertama. Hasil dari 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Nah, kalian sebelumnya harus paham dulu nih ya sifat-sifat eksponen. Kalian bisa ulang-ulang lagi tuh video yang sudah Ibu upload di video sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau pangkat dipangkatkan lagi itu artinya dikali. Ya, berarti 2 pangkat 2 kali 5, 10. Kemudian dikali. Nah, ini kalau setengah, nah perhatikan kalau dia pecahan, dia pangkatnya jadi negatif ya. Jadi misalnya kalau tadi nih setengah nih. Misalnya setengah,
berarti 2 pangkat min 1 ya, jadi pangkatnya negatif. Nah, terus kalau misalnya dia 2/5, misalnya dia 2/3, boleh deh. Gimana nih kalau 2/3? Berarti misalnya yang ada pangkatnya deh. Misalnya 1/3 pangkat 2. Nah, ini kan 1/9 ya. Ini bisa kita ubah menjadi yang negatif. Ini yang bawahnya jadi 3. Nah, pangkatnya jadi min 2 ya. Jadi 1/9 ini sama dengan 3 pangkat min 2. Oke, selanjutnya di sini berarti ini kan 1/1 pangkat 3 ya. Berarti 1, kalau kita jabarkan jadi 1/2 pangkat 3 gitu ya. Jadi kalau kita naikkan jadi 2 pangkat min 3 seperti itu ya. Dibagi, nah ini lagi nih, berarti kalau ini setengah pangkat 2 berarti setengah pangkat 2 pangkat 2 ya, kan ini 1 nih, 1 pangkat 1 1 pangkat 2 kan 1, 2 pangkat 2 kan 2 pangkat 2 ya. Nah, ini kalau kita ubah menjadi pangkat negatif jadi 2 pangkat min 2. Berarti di sini 2 pangkat min 2 dikali 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2. Nah, ingat ya, kalau mengerjakan eksponen itu bilangan pokoknya harus sama. Di sini kan udah 2. Di sini 2, di sini 2. Maka ini kita rubah juga menjadi 2 ya. Kita coret. Nah, ini 4. Ini kita ubah dulu menjadi 2 pangkat 2. Nah, pangkatnya di sini tulis lagi. Nah, jadi kalau kita hitung ini menjadi 2 pangkat 4. Seperti itu ya. Sama dengan, 2 pangkat, kalau dia dikali, ingat dikali pangkatnya dijumlah. Berarti 10 dijumlah ya. Ditambah min 3. Sama dengan per bawahnya 2 min 2 ditambah 4 ya, sama dengan 2. Nah, ini kan beda tanda nih, ketemu berarti negatif, berarti 10 dikurang 3 pangkat 7/2. Nah, ini pakai rumus yang di bawah tadi, beda tanda. Nah, ini beda tanda ya, min 2 sama 4. Tanda kuat positif, cari selisih 2 ya. Nah, ini kan dibagi 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 2. Berarti kalau dibagi pangkatnya dikurang. 2 pangkat 7 dikurang 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Inilah jawabannya. Oke, sekarang kuis yang kedua. Nah, perhatikan untuk kuis yang kedua. Ingat kalau untuk eksponen kalian pangkatnya itu harus sama dulu ya. Jadi kalau ibu ulang video yang sebelumnya, misalnya gini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, ini kan bilangan pokoknya udah sama nih. Berarti tinggal pangkatnya. Kalau dia dikali, pangkatnya dijumlah. Berarti 2 pangkat 3 tambah 5 tambah 2. Ini hasilnya adalah 2 pangkat 10. Seperti itu ya. Oke, sekarang ini ada angka 8, angka 9, angka 32, dan angka 27. Kita ubah dulu ya. Basisnya menjadi yang 8 kita ubah menjadi 2, yang 9 menjadi 3. Di sini berarti kalau 8, kalau kita jabarkan adalah 2 pangkat 3 dikali min 4/3. Dikali, ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dikali setengah. Seperti itu. Dibagi 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5 pangkat min 1 dikali yang 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3 pangkat 2/3. Nah, kalau udah kayak gini lebih mudah ya. Ini tinggal coret, kemudian coret lagi. Nah, ini nggak bisa dicoret ya. Nah, ini coret lagi. Nah, jadi hasilnya adalah 2 pangkat min 4 dikalikan 3. 3 pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Per 2 pangkat min 5 dikali 3 pangkat 2.
sama dengan, nah sekarang kita operasikan yang basisnya sama. Ini 2, di sini 3, berarti nggak bisa langsung 2 pangkat min 3 dikali 3 pangkat 1. Nih ya, kita berarti turunnya ke bawah karena basisnya 2 ada di bawah. Nah sekarang yang angka 2, 2 berarti min 4, karena dia dibagi, berarti kalau dibagi dikurang ya, dikurang min 5. Nah sekarang basis yang 3, berarti dikali ya, kali 3, di sini kan angkanya 1 nih, 1 ya, berarti 1 min 2 sama dengan 2. Nah, ini kan ketemu nih, tadi rumus yang pertama ya, kalau ketemu jadi positif. Min 4 ditambah 5, 1 ya, dikali 3 pangkat, nah 1 dikurang 2, min 1 ya, berarti 3 pangkat min 1. Kalau kita jabarkan, 2 dikali, nah ini kan pangkat min 1, jadi 1/3 gitu ya, berarti sama dengan 2/3. Oke, paham ya? Oke, sekarang kuis yang ketiga. Bentuk sederhana dari A pangkat min 5. Nah, ini ingat di sini ada basis A dan basis B. Maka kita fokus aja ke basis masing-masing basisnya ya. Sekarang yang A. Ini karena dikali, yuk kita kalikan. Berarti A pangkat min 5 dikali dijumlah ya, tambah nih A pangkat langsung 2 ya. Sekarang yang B, B pangkat 3 karena dia dikali berarti ditambah 4. Yuk dibagi. Nah sekarang yang operasi yang bawah, A pangkat min 1 karena dia dikali ditambah min 3. B 4 ditambah min 1. Nah, seperti itu ya, sama dengan, nah sekarang ini yuk, A pangkat min 5 tambah 2, yuk dipahami lagi yang sebelumnya berarti A pangkat min 3, B pangkat 7 per, yang ini, nah ini jadi negatif ya, jadi beda sama, jadi sama tanda nih, min 1, min 4, berarti A pangkat min 4, B pangkat 3, sama dengan, nah, ini nggak bisa lagi ke kanan, tapi jadi ke bawah karena basisnya ketemu di bawah. Berarti A pangkat min 3, kalau dia dibagi dikurang ya. Dikurang, tulis lagi min 4, gitu. Per B, oh sorry, nggak pakai per ya. Oke, ini coret dulu deh, nggak muat. Nah, di sini operasinya A pangkat min 7 dikurang min 4. Nah, dikali B 7 dikurang 3 sama dengan, nah ini jadi positif, jadi positif min 7 plus 4, jadi A pangkat min 3, B nya pangkat, ini 3 ya, kenapa jadi 7 ya, nah ini 3 min 3 plus 4, jadi A pangkat 1 ya gitu ya, ini 3 ya bukan 7, yang 7 yang ini, B 7 dikurang 3 jadi B 4 ya, jawabannya A B 4. Oke ya, yuk kuis selanjutnya. Nah sekarang nilai dari 4/9 pangkat setengah ya. Nah, ini ada basis di atas nih, ada 4, 8, 16, 9, 27, 81 ya. Kita ubah aja ini jadi, yang angka 4 jadi 2 pangkat 2 gitu ya, per 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, di sini kita tulis setengah gitu, ditambah 2 pangkat 3 itu ya, kemudian per yang 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3, pangkatkan lagi 1/3 gitu, ditambah 16 jadi 2 pangkat 4 ya, per 3 pangkat 4. Nah ini 81 jadi 3 pangkat 4 per 1/4 ya. Nah ini gampang, ini mudah, jadi tinggal kita coret aja. Ini dikalikan, ini setengah dibagi setengah, dikali setengah kan habis 1. Yang bawahnya 2 dikali setengah juga kan habis ya. Nah ini 3 coret ya. Nah, ini coret juga nih. Nah, ini karena kalau atas sama bawah berarti semuanya dikalikan atasnya ya. Jadi kayak misalnya
Oke, baik. Assalamualaikum. Kita lanjutkan saja videonya ya, yang tadi agak sebenarnya terputus ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan pembahasan videonya. Di nomor 4 ini sebentar, Ibu akan buat screen dulu. Nah, di sini tadi sudah 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 ya. Nah, di sini tinggal coret lagi tadi seperti tadi ya. Nah, ini dicoret. Nah, jadi tinggal bilangan pokoknya saja. Jadi 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3. Nah, ingat ya, kalau di bawahnya penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya aja yang kita jumlah. 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 6/3. 6 bagi 3, 2. Jadi hasilnya adalah 2. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini gimana nih menyelesaikan eksponen yang dia tuh ada bentuk akarnya salah satunya. Diketahui 8 pangkat 3x plus 2. Nah, ini ada basis, di sini 8, di sini ada 16 ya. Ibu biasanya kalau salah satu ruasnya itu ada akarnya, biasanya Ibu akan memangkatkan kedua ruasnya. Jadi, ruas yang kiri dipangkatkan 2, ruas yang kanan juga dipangkatkan 2. Seperti ini berarti 8 pangkat 3x plus 1 gitu ya. Misalnya Ibu pangkatkan nih 2. Sama dengan akar dari 16 pangkat x plus 4. Itu juga Ibu pangkatkan jadi 2. Kan ini akar nih. Akar kalau dipangkatkan 2 kan berarti akar pangkat 2 kan akar kali akar ya. Kalau akar kali akar kan akarnya hilang gitu ya. Misalnya di sini 2, di sini 2. Akarnya hilang, berarti tinggal 2-nya aja kan gitu. Nah, sekarang ini 8, berarti kalau di sini 8 pangkat, kalau ini pangkatkan 2 ya, berarti 3x kali 2 berarti 6x. 1 kali 2 plus 2, seperti itu. Sama dengan, tinggal nih pangkatnya kan akarnya hilang ya, jadi tinggal 16 pangkat x plus 4 ya. Nah, ini basisnya kita samain dulu nih bilangan pokoknya. 8 sama 16 pakai angka 2. Berarti di sini 2 pangkat 3, 6x plus 2 ya. Sama dengan 16-nya kita rubah jadi 2 pangkat 4 ya. Nah, kita tulis lagi x plus 4. Nah, berarti tinggal, nah ini 2, kalau dia kanan kiri basisnya udah sama, tinggal coret aja. Nah, seperti itu. Tinggal pangkatnya yang kita operasikan. 3 pangkat 6x berarti 18x. 3 kali 2 plus 6 sama dengan, ya, jadi ini tinggal 4 kali x, jadi 4x. 4 dikalikan 4 plus 16. Nah, ini prinsip aljabar kita samakan ya. X-nya berarti 16x. 4x-nya pindah ke kiri jadi min 4x sama dengan 16. Yang 6 pindah ke kanan jadi negatif min 6. Ini jadi 14x sama dengan 10. Berarti x-nya sama dengan 10 dibagi 14. Kalau kita sederhanakan menjadi 5/7. Ya, inilah jawabannya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, baik. Ini cukup kompleks. Perhatikan ya, di sini ada angka 3, kemudian di sini ada angka 24 ya. Ini 3 dibagi 24 nih Ibu tulis dulu menjadi 1/8 gitu ya. Nah, ini kita luruskan lagi terus. Nah, karena ini dipangkatkan lagi berarti dikali ya. Kan prinsipnya seperti ini. Kalau misalnya A pangkat M dipangkatkan lagi N, jadi A M kali N ya. Simak lagi videonya. Sekarang A pangkat 2 dikalikan min 1 berarti dikali, berarti A pangkat 2. Gitu ya, karena positif. B pangkat min 1, B pangkat min 1. C-nya min 3 dikali min 1 jadi 3. Nah, sekarang ini kan tadi sudah dibagi. Nah, ini masih ada angka 8 ya. Karena ini udah dibagi 3 tadi. Berarti 8 pangkat min 1. A 5 kali min 1 min 5.
B-nya min 3 dikalikan min 1, jadi 3. C pangkat min 1. Ya. Nah, sekarang perhatikan, di sini ada bilangan yang di sininya ada pangkat negatif nih. Sekarang kalian fokus dulu ke 1/8 pangkat min 1. Ibu di sini ya, jadi 1/8 pangkat min 1. Ini kalau kita jabarkan, jadi 1 dibagi, ini kalau 8 pangkat min 1 kan kita rubah menjadi 1/8 gitu ya. Nah, sama dengan 1, kalau di sini dibagi, berarti dia dibalik, jadi kali 8/1. Jadi sama dengan 8. Gitu ya. Nah, jadi sama dengan, jadi 8 ya, 8. Nah, sekarang A. Karena dia di atas bawah, berarti dibagi 2 dikurang min 5. Nah, ini pangkatnya min 5. Yang B, min 1, di bawahnya 3, jadi min 3 gitu ya. Nah, yang C, 3 dikurang min 1. Tanda kurangnya jangan lupa. Sama dengan 8A. Nah, ini ketemu tanda yang sama, jadi positif. A pangkat 7B. Beda tanda, ikut tanda, jadi min. Yuk, tinggal dijumlah. Yang C, ini jadi positif. Berarti C pangkat 4. Nah, di sini kan opsinya nggak ada yang bentuk kayak gini ya. Nah, ingat, coba kalian fokus yang di sini dulu nih. Kalau B pangkat min 4, itu kan kalau kita rubah jadi 1/B pangkat 4. Ya, kalau dia bilangannya pangkatnya negatif jadi bentuk pecahan. Maka kalau kita jabarkan jadi 8A pangkat 7, C pangkat 4. Nah, yang B pangkat negatif jadinya B pangkat 4. Seperti itu. Ya, ada jawabannya? Ada nih. Jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Nah, sekarang ini ada soal nih yang lebih kompleks nih ya. Di sini X-nya 1/3, di sini Y-nya 1/5, dan Y-nya adalah 2. Berarti kita akan masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam operasi eksponen ini. X-nya kita ganti 1/3 ya. Berarti jadi 1/3 pangkat min 4. Y-nya kita rubah menjadi 1/5 ya. Z-nya kita ubah menjadi 2 pangkat min 2 dibagi 1/3 dipangkatkan min 3, 1/5 dipangkatkan 2 ya, kemudian 2 dipangkatkan min 4 ya, sama dengan, nah ingat nih, ibu akan operasikan dulu yang atas ini ya. Kalau yang atas 1/3 dipangkatkan min, ini perumpamaannya seperti ini, 1/3 dipangkatkan min 4. Nah, ini sebenarnya kalau sudah paham kalian bisa otomatis nih cara kerja berpikirnya ya. Tapi ibu akan jabarkan nih bagaimana cara lebih mudahnya. Ini sebenarnya hasilnya langsung 3 pangkat min 4, 3 pangkat 4 gitu ya. Nah, ini kalau dia pangkat kan dia jadi 1/, gitu ya, atau jadi bentuknya pecahan. Jadi gini. Ini kalau kita ubah menjadi 1/, nah ini 3 pangkat 4 kan gitu ya. Kalau dia pecahan diubah jadi pangkatnya negatif, kalau dia negatif dia jadi pecahan. Seperti itu. Berarti sama dengan, sorry ini min 4 ya. Nah, gitu. Karena dia pangkatnya min 4 ini ya. Nah, ini min 4, ini kan kita ubah lagi menjadi 1/3 pangkat 4 kan gitu ya. Nah, kita jabarin lagi sama dengan 1 dibagi 1/3 pangkat 4 kan gitu. Nah, mesti ingat kan kalau dia dibagi itu formasinya jadi dibalik, dikali, jadi 1 kali 3 pangkat 4/1. Ini jadi dibalik tapi tandanya jadi berubah jadi kali ya. Nah, ini tinggal coret, berarti hasilnya 3 pangkat 4. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau pecahan pangkatnya negatif, dia sebenarnya jadi pecahannya hilang, pangkat negatifnya hilang, jadi 3 pangkat 4. Nah, di sini jadi 3 pangkat 4 ya. Nah, berarti yang bawah ini sama ya, sama yang atas. Berarti langsung aja jadi 3 pangkat 3. Nah, dikalikan ya. Nah, kemudian ini 1/3
1/5-nya kita tulis lagi deh ya. 1/5 2 pangkat min 2 pangkat min 4. Udah, kita langsung operasikan. Nah, di sini basisnya udah sama 3. 4 dikurang 3 karena udah dibagi ya. Di sini 1/5, kan ini nggak ada pangkatnya, berarti 1 di sini dikurang 2. Yang 2 min 2 dikurang min 4. Seperti itu ya. Ini jadi tambah sama dengan 4 dikurang 3 jadi 3 ya. Nah, ini sekarang sama nggak nih? Ini 1/5. Nih kalau kita jabarkan jadi di sini. Nah, 1/5 pangkat min 1. Nah, ini sama ya. Nah, coba ayo ibu ulang lagi. Ini jadi 1/5 pangkat min 1 gitu ya. Sorry. Ini jadi pangkat min 1. Ya, jadi pangkat min 1. Nah, ini tadi min 4-nya kok hilang. Oke, di sini jadi 5 pangkat kan kita rubah lagi jadi 1/5 ya. 1 dibagi 1/5. Kalau dibalik aja jadi 1 kali 5/1 ya, sama dengan 5. Ini tinggal coret ya, sama seperti tadi ya. Jadi tinggal dikalikan 5 terus dikali 2 pangkat. Nah, ini positif ya, min 2 plus 4 jadi 2. Nah, berarti 3 kali 5 kali 4 sama dengan 60. Itulah hasilnya. Mana jawabannya? Nah, jawabannya adalah B. Oke, demikian pembahasan dari eksponen. Kalian simak lagi pelan-pelan, kemudian catat kembali. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan dengan Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya.